Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas ulang ya, nggak ulang sih, membahas terkait konfigurasi server kembali dan masih sama. Saya menggunakan di sini menggunakan sistem operasi Ubuntu 18.04 yang terbaru. Dan pada video kali ini saya ingin membahas terkait konfigurasi Samba. Jadi bagi kalian yang belum tahu konfigurasi Samba itu apa, konfigurasi Samba bisa kita gunakan untuk melakukan transfer file antara Windows dengan Linux, di mana Samba ini merupakan protokol yang disediakan Windows ya, atau yang support sama Windows. Jadi ini emang khusus punyanya Windows gitu ya. Dan ini dibuat di sistem operasi Linux seperti Ubuntu supaya Ubuntu kita ini bisa support terhadap protokol Samba tersebut. Nah, jadi gimana caranya? Kita akan langsung aja coba install Sambanya. Pastikan kalian udah terkoneksi ya, terkoneksi antara PC ini dengan VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox dan jaringannya menggunakan jaringan bridge. Jadi saya di sini juga bisa remote putih ya. Kalau kita lihat IP-nya di sini adalah IP-nya 10.10.240 dan IP PC saya adalah 10.10.254. Pastikan sudah satu network dan sudah bisa terhubung. Sudah bisa terhubung ya, ping 10.10.240. Dan di sini saya juga udah pakai install SSH biar gampang scrollingnya kalau ada yang kalian ketinggalan yang mau dijelaskan. Jadi, oke, kita akan langsung coba aja. Pertama untuk install Samba, kita hanya tinggal menggunakan command apt get install Samba. Sama seperti nama package-nya, yaitu Samba. Kita tinggal install Sambanya saja. Dan pastikan kalian sudah terkoneksi ke internet juga ya, karena di sini saya menggunakan bridge dan Ethernet saya kebetulan sudah terkoneksi ke internet. Jadi ya dia sudah terkoneksi ke internet. Ini sudah selesai diinstal Sambanya dan kita tinggal konfigurasi aja. Jadi apa aja sih yang perlu dikonfigurasi dalam Samba ini? Yang pertama adalah kita harus membuat direktori terlebih dahulu. Nantinya direktori yang kita buat ini akan kita berikan hak akses. Jadi nanti saya di sini akan melabkannya menggunakan dua contoh hak akses, yaitu direktori yang pertama adalah read only dan direktori yang kedua adalah writable ya. Jadi saya akan bikin dua contoh direktori yang berbeda. Terus konfigurasi yang kedua apa? Konfigurasi yang kedua adalah setting usernya. Setting user dan password untuk login Sambanya. Jadi untuk login Samba ini berbeda dengan login ke sistem Ubuntu-nya. Kita perlu menerapkan menggunakan komen Samba password supaya user bisa login menggunakan Samba password tersebut gitu. Oke, jadi kita akan langsung aja. Pertama kita bikin direktori dulu ya. mkdir slash Samba. Kita lihat dulu ya, udah ada belum ya? ll. Oh, di sini udah ada. Sebelumnya saya udah pernah bikin sih ya. Kita hapus aja dulu. Kalau mau hapus rm min rf Samba read Samba read. Oke, kita akan bikin mkdir slash Samba read ya. Jadi kita akan coba ulang prosesnya dari pembuatan direktori, walaupun udah ada direktori sih sebenarnya. Nah, terus kalau misalnya udah kita bikin kayak gini, kita cek hak aksesnya. Hak akses direktori ini harus full. Nah, kalau ini kalau nggak salah cuman hak aksesnya cuman 755 ya. Jadi kita harus bikin chmod 777 untuk direktori Samba read dan Samba write supaya grouping user dan ada usernya bisa melakukan writable ya. Nggak sekadar read dan executable aja. Juga writable bisa dihapus atau membuat direktori ketika nanti kita remote menggunakan Windows direktori Sambanya ya. Jadi kita tinggal berikan hak akses chmod 777 Samba read dan Samba write. Kalau kita lihat lagi, nah di sini udah jadi hijau. Artinya direktori sudah full access 777. Sudah read, write dan executable ya untuk
user sendiri, user group, dan user other. Itu ada penjelasannya terkait hak akses directory, tapi saya nggak terlalu jelaskan detail kali ini. Mungkin saya akan jelaskan di video-video yang lain ya. Oke, sekarang kita udah bikin direktorinya, terus kita masuk ke konfigurasi user. Nah, untuk user ini saya udah punya user alpha untuk login, cuman saya nggak pakai user alpha. Kita bisa cek user yang tersedia di cat etc password. Nah, di sini tuh udah ada saya user Farhan juga ya. Jadi nanti saya akan bikin dua user, alpha nggak saya gunakan, karena alpha ini khusus untuk login ke sistem Ubuntu. Di sini saya menggunakan user Farhan dan user Syarif. Jadi saya bikin user baru lagi ya. Saya menggunakan perintah user add Syarif. User add Syarif. Kalau ditambahin, nah, kita tinggal akses bikin sama password ya. Jadi untuk user add ini kita nggak perlu bikin direktorinya, nggak perlu bikin ini ya, direktori user loginnya. Dan kebetulan di sini Farhan udah ada aksesnya, jadi udah ada ininya ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah ini udah ada direktori sendiri sih. Untuk Farhan juga udah ada direktorinya. Jadi sebenarnya direktori nggak digunakan karena kita akan membuat direktori pet sendiri di konfigurasi sambanya. Jadi di sini udah ada dua, Farhan dan Syarif. Di mana Farhan ini nantinya akan kita akses untuk direktori Samba read dan Syarif untuk Samba read. Bedanya kalau misalnya kita login pakai user Farhan, itu kita hanya read only. Dan untuk user Syarif, itu kita bisa writable ya, bisa kita bikin directory, bisa kita bikin folder, atau bisa kita bikin file, atau kita bisa hapus directory juga, atau kita bisa edit kalau writable itu ya semuanya. Nah, untuk memberikan password pada Samba aksesnya, kita tinggal gunakan perintah smb password Farhan. Nah, kita tinggal berikan passwordnya. Di sini saya pakai tst 12345. Oh iya, di versi Samba yang terbaru atau ada informasi tambahan ya? Tadi saya juga udah searching-searching. Untuk memberikan password kita harus memberikan parameter min a terhadap usernya. Karena dia gagal keterangannya apa tuh? Failed to entry for user Farhan. Saya juga nggak ngerti kenapa harus dikasih parameter. Dulu sih bisa awal-awal ya. Nah, ini udah kita akses sama password untuk user Farhan, dan jangan lupa untuk ininya juga ya, user Syarifnya pakai min a juga. tst 12345 samain aja ya passwordnya. Oke, kalau udah kita bikin dua password ini, sekarang kita tinggal config di file sambanya aja. Caranya, kita bisa gunakan editor yang kalian ingin gunakan, entah itu menggunakan Nano, Vim, atau bebas ya, mau menggunakan apapun. Di sini saya menggunakan Nano, etc di directory Samba, terus samba.conf, smb.conf ya. Nah, terus kita cari yang ini ya, cari mana ya? Cari baris untuk security-nya. Security-nya itu ada di security user-nya. Security-nya nggak ketemu ya. Kita tinggal berarti kalau untuk yang versi Samba-Samba yang terbaru ini kita tinggal konfigurasi ini ya, direktorinya. Jadi di sini saya bikin misalnya read untuk directory read, dan beberapa parameter yang perlu kita tambahkan seperti komen. Komen ini untuk nama komen aja ya. Ini directory read. Terus selanjutnya path-nya kita masukkan /samba read. Pastikan root-nya juga ya, karena tadi saya tambahnya di root, jadi kita tambahkan root di depannya. Terus ini bukan patch tapi path. Selanjutnya browsable. Browsable ini artinya bisa di search, bisa di browse di jaringan Windows, dan kita menggunakan yes. Terus
Ini dulu ya, writable dulu. Writable, yes. Kita tambahkan parameter read only. Read only, no. Oh, sorry, ini kebalik ya. Writable-nya no, read only-nya yes. Karena kita untuk directory yes, untuk directory read. Terus selanjutnya ada guess OK. Guess OK-nya no, karena kita menggunakan user sendiri. Jadi kalau kita pasang guess OK ini artinya Samba kita itu bisa login tanpa menggunakan ini ya, autentikasi. Bisa akses user Sambanya tanpa menggunakan autentikasi. Dan terakhir public ya. Public yes. Kita tambahin sama kayak di atas, right. Jadi untuk setiap perintah kita pisahkan dengan ini, right, buka kurung ya, buka kotak kurung, comment ini directory right path Samba, pastikan root ya, Samba right browsable-nya yes. Ini kita copy aja ya biar cepet. Nah, bedanya kalau write sama read, kalau writable-nya kita buat jadi yes dan read only-nya kita buat jadi no. Kita save, terus kita restart, smbd restart. Kalau udah di restart, konfigurasi yang kita buat tadi sudah diimplementasikan dalam file konfigurasi Samba. Jadi, kita akan coba akses ya. Kita akan coba akses. Di sini 10, 10, 10, 2, 40. Kalau kalian menggunakan DNS, kalian bisa menggunakan nama domainnya. Tapi di sini saya nggak pakai DNS, jadi kita akses menggunakan IP-nya. Nah, ini untuk read. Tapi dia kok guys oke ya. Kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Harusnya dia minta akses untuk login sih. Guys oke-nya no, udah benar semua. Kita coba login. Bisa nggak ya kita coba login? User read. User read itu kan Farhan ya. Apa dia sessionnya masih keingat kali ya di komputer saya. Ini kita close-closein dulu deh. // 10, 10, 10, 2, 40. Jadi kalau kita akses direktorinya, dia minta aksesnya ya. Misalnya di sini kita aksesnya menggunakan Farhan. Passwordnya 1345. Nah, ini untuk akses yang read. Kita coba lagi, bisa nggak ya diakalin kayak gitu ya? 10, 10, 2, 40. Login as, bisa diubah login as nggak ya? Dia kenyangkutnya ke sini sih, ke akses read-nya. Oke, mungkin kita nggak akan coba bikin dua directory, tapi kali di sini saya ingin menunjukkan bahwa ini aksesnya bisa ya untuk yang akses read. Jadi ini karena aksesnya read, kita tadi kan udah berikan parameter ini ya, parameter writable no, artinya nggak bisa di write, tapi hanya read only. Semisal kita ingin copy suatu ini ya, copy suatu file, misal surat resign saya ke sini, hasilnya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita ubah hak akses read-nya jadi writable, yes, ini jadi yes, ini jadi yes, ini jadi no. Terus kita tinggal restart lagi. Dan ketika kita akses ulang ya.
hasilnya yang directory read tadi bisa kita kopikan file. Nah, gitu ya. Nah, karena ini yang directory write-nya dia nggak kebaca karena cache-nya kali ya, cache Windows-nya. Atau mungkin ada yang salah saya config kali ya. Harusnya udah benar sih. Harusnya udah benar. Ini saya juga kurang ngerti kenapa nggak kebaca. Ya udah nggak apa-apa. Yang write-nya nggak bisa kita coba. Jadi hanya read-nya aja. Dan kalau kita lihat lagi di read ini kan foldernya di Sambarit ya. Kalau misalnya kita lihat di ls/sambarit itu ada surat resign yang saya upload. Yang barusan dari Windows kita upload. Dan mungkin kayak gitu aja ya penjelasan terkait Samba dan konfigurasinya. Terus kita bisa konfigurasi usernya juga, hak aksesnya kita berikan entah itu mau di read atau di write. Tapi tadi agak gagal di konfigurasi untuk memisahkan dua directory dengan berbeda akses. Mungkin kalian bisa coba-coba juga. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.